Pada triwulan 1 2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat yang didorong oleh kebijakan tarif impor pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik perekonomian Amerika Serikat sendiri, kemudian perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai dalam hal ini yang berhadapan dengan Amerika, dan perekonomian secara global dengan memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara. Kebijakan dan ketidakpastian tersebut telah mendorong perilaku risk aversion atau penghindaran risiko dari para pelaku usaha termasuk pemilik modal, serta menyebabkan penurunan dari yield US Treasury dan perlemahan indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau disingkatnya DXY atau DXY. Hal ini terjadi di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate atau FFR. Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman atau safe haven assets, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta ke komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar terjadi dari modal dari negara-negara berkembang yang berlanjut, sehingga menimbulkan tekanan terhadap perlemahan mata uang di berbagai negara berkembang. Di dalam World Economic Outlook atau WEO, bulan April 2025, baru 2 hari yang lalu, IMF telah menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang menurun atau dikoreksi ke bawah, yaitu pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya pada tingkat 2,8%. Dan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 pada tingkat 3%. Proyeksi terbaru IMF tersebut menunjukkan penurunan dari proyeksi sebelumnya, yaitu untuk tahun 2025, koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi global mencatat 0,5 persen poin atau 0,5 percentage point. Sedangkan untuk ini dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2025 yang sekarang 2,8%, sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia adalah di 3,3%. Sedangkan untuk 2026 penurunan proyeksi sebesar 0,3 percentage point. Penurunan proyeksi ini dipicu oleh dampak langsung dari eskalasi perang tarif, jadi kenaikan tarif oleh Amerika Serikat yang menimbulkan retaliasi atau kemudian penurunan aktivitas dari perdagangan antar negara, dan itu merupakan dampak langsung. Namun kebijakan dari pengenaan tarif oleh Amerika Serikat yang disebut resiprokal juga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu dalam bentuk disrupsi rantai pasok, ketidakpastian di dalam perdagangan dan investasi, dan memburuknya sentimen dari pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.
Proyeksi ekonomi bulan April dari World Economic Outlook IMF juga menunjukkan koreksi terhadap berbagai negara. Untuk negara-negara seperti Thailand, koreksi pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 1,1 percentage point. Vietnam dikoreksi ke bawah 0,9 percentage point. Filipina 0,6 percentage point dan Meksiko dikoreksi ke bawah sebesar 1,7 percentage point. Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7%, artinya koreksi sebesar 0,4 percentage point. Koreksi ini lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan, di mana exposure dari perdagangan internasional mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar. Pemburukan dampak dari perang tarif semakin dirasakan dengan langkah Tiongkok yang mengumumkan retaliasi. Meskipun lebih banyak negara-negara yang merespon kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat melalui jalur diplomasi atau negosiasi. Langkah retaliasi semakin merenggangkan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan RRT. Akibatnya, kedua negara tersebut sudah meningkatkan tarif hingga di atas 100%. Tentu ini akan menambah resiko dalam bentuk kenaikan inflasi dan perlemahan atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, menunda pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari untuk negara-negara yang tidak melakukan retaliasi. Namun, terhadap negara-negara tersebut, tarif dasar yang sifatnya universal, yaitu 10%, tetap diberlakukan. Pada triwulan 1 2025, ekonomi Tiongkok masih mengalami pertumbuhan yang baik, bahkan lebih baik dari perkiraan sebagian besar para ekonom. Ke depan, ekonomi negara Tiongkok diperkirakan akan terdampak akibat ketegangan perdagangan yang terjadi.